Jadi tapi apa ya di dusun saya ini juga ada apa ya ada hal-hal tinggal di dusun tuh juga ada hal-hal yang menurut saya bagus tradisinya tapi kadang ngerepotin gitu. Terutama untuk seusia saya. Yaitu apa? Ketika ada yang meninggal. Kenapa dilema buat saya? Karena orang-orang seperti saya ini akan membantu. Kan kalau ada yang meninggal itu kan kita gotong royong ya. Nanti kan pasti kan ada yang ngegotong kerendanya ke makam. Jadi ngegotong terus dibawa jalan gitu kan, jalan ke makam. Masa digotong terus bawa pickup ya kan. Gimik doang ya kan, maksudnya ngapain digotong gitu ya kan. Jadi digotong jalan kaki. Dan yang gotong ini kan jauh ke makam. Ke makam di kampung itu di pinggir kampung. Karena jauh harus gantian dong. Ngegotongnya harus gantian. Kenapa saya dilema? Karena tinggi saya itu tinggi rata-rata orang di dusun saya. Sehingga saya akan ngegotong. Kenapa dilema? Karena mungkin saya terlalu overthinking mungkin terlalu pemikirannya terlalu jauh gitu. Tapi bayangin nih, kalau lagi ngegotong, tiba-tiba kesandung, ya kan? Jomplang, ya kan? Apakah keluarganya masih mau ngobrol dengan saya? Apakah keluarganya masih mau nyapa saya? Mas Dana mau berangkat? Jangan jomplang dong. Akan ada obrolan-obrolan itu dan saya kan dikucilkan dari kampung saya ya kan. Takutnya, nggak ada pikiran masa saya terus jaga-jaga kalau gotong langsung jalannya lebar-lebar gitu. biar nggak keserimpet kaki sendiri gitu. Gitu kan. Tapi saya nggak bisa menghindar karena tinggi saya adalah tinggi rata-rata orang di dusun gitu loh. Jadi kalau saya lebih kecil bisa menghindar. Misalnya saya pendek banget jelas bisa menghindar. Masa gini saya kan, nggak enak dong ya kan. Kalau pendek banget malah gandul ya kan. Ngerepotin yang 3 ya kan malah ya kan. Ya kan. Apalagi kalau misalnya saya yang tinggi banget, ini lebih repot lagi. Saya tinggi banget, saya gotongnya biasa, yang 3 yang gandul ya. Aduh berat banget nih. 4 orang ya kan. Wah. Ini yang 3 di belakang, yuk bisa yuk. Dilema gitu. Dan ini kalau misalnya nih, saya beneran kesandung atau keinjek sendal sendiri ya kan misalnya kan. Itu gak mungkin ngaku ya kan. Dan iya kan. Dan gak mungkin dan gak mungkin yang disalahin mayatnya. Gak mungkin. Yang disalahin pasti saya yang keserimpet gitu ya kan. Gak mungkin. Masa iya nih. Begitu jomplang. Para pelayat ngumpul. Memang beliau semasa hidup. Judi-judi terus. Ibu-ibu lain nyaut. Iya bu bener. Sama tetangga juga gak ramah katanya. Begitu ada obrolan itu saya gak mungkin ngaku dong. Gak mungkin terus. Sebenarnya sendalnya kepinjak tadi. Gak mungkin dong. Gak mungkin ngaku dong. Kalau ada keadaan seperti itu, yang harus saya lakukan adalah mengikuti flow-nya saja, ya kan? Iya kan? Iya bener tuh bu. Saya juga nggak tahu kenapa badan saya gerak sendiri. Saya juga pernah lihat beliau masukin cowok ke kosan. Padahal yang meninggal bapak-bapak ya. Apa? Dan gak cuman ketika gotong. Dilema ini juga terjadi ketika mengubur. Kalau waktu gali santai. Waktu galinya santai. Karena ada petugasnya butuh cepet ya kan. Kalau waktu ngubur lagi-lagi gotong royong. Ini loh kehidupan di kampung ini loh.
Gotong royong. Kita harus bergantian. Kan biasanya ada lubang. Ada lubang, terus di sampingnya ada gundukan tanah, ya kan? Kita harus memacul ini, ya kan? Mencangkul ini, maaf ini memacul nih apa nih? Mencangkul ini ke dalam lubangnya, ya kan? Saya sebagai remaja harus membantu. Tapi karena tubuh saya seperti ini, ya kan? Menurut saya mencangkul itu butuh skill loh, ya kan? Maksudnya butuh keahlian gitu. Saya kalau nyangkul itu biasanya kan ini ada gundukan tuh. Saya ngambil yang di lereng-lereng, tahu gak sih? Sehingga ringan. Kan yang gundukan kan berat banget kan. Saya ngambil yang lereng-lereng. Cuman saya ini di kampung saya menjabat sebagai ketua Karang Taruna. Gengsi dong. Masa ketua Karang Taruna nyangkulnya di lereng, ya kan? Saya pernah beranikan diri. Mencangkul di bagian tengah. Itu kayak, sini Pak. Waktu sini Pak itu udah kayak hero banget gitu kayak. Sini Pak. Saya ambil cangkul beliau. Saya langsung cuk di bagian tengah ya. Cuk gitu bagian tengah. Mencangkul itu kan harus dicuk. Terus digeret ya, ditarik ya kan. Saya begitu cuk. Kenceng dia. Kenceng. Saya tarik tuh kayak, gitu, saya tarik begitu. Jadi begitu udah cuk, udah terlalu dalam ini. Saya geret, diliatin bapak-bapak sekeliling. Ya Pak. Dan ini kan udah terlanjur dalam, ya kan? Harus ditarik. Gak mungkin dong habis dicuk. Diangkatnya gini lagi, nggak mungkin dong, ya kan? Konsep pacul tidak begitu, ya kan? Yang namanya nyangkol itu harus cuk, tarik, ya kan? Kalau cuk terus diangkat lagi begini, ini mah kucing toko aja, ya kan? Ngapain gitu? Masalahnya kan fisik saya memang seperti ini, ya kan? Teman-teman kalau lihat ini lengan saya nih, coba nih. Ini kalau ada anak-anak nge-gym biasanya kan ditanya toilet sebelah mana? Sebelah sana gitu ya kan. Ini saya kalau toilet sebelah mana? Sebelah sana. Ini kayak belalang tau gak sih? Jadi gak ada powernya gitu, gak ada bebannya gitu. Dan saya harus memaksa ini untuk bergerak. Jadi ketika saya cuk, saya coba tarik sekuat tenaga. Cangkulnya gak bergeser, sayanya yang maju. Set. Saya angkat, saya maju lagi, set. Bukannya nyangkul malah pantomim ya. Dilema gitu kalau di kampung. Dan biasanya kalau di kampung nih masih, apa ya, nggak semuanya sih ada jelek-jeleknya, ada juga bagusnya. Kita nggak cuma gotong royong di situ, tapi juga kadang kekeluargaannya bagus. Saya bisa kenal orang-orang satu kampung, kenal Pak ini di mana rumahnya, Pak ini di mana rumahnya. Ciri-ciri tinggal di kampung tuh gitu biasanya. Kenal siapapun gitu. Wah, rumahnya Pak Woyo sebelah mana Mas gitu. Beneran ada tetangga saya namanya Pak Woyo. Gila, reggae banget. Pak siapa Pak Woyo. Gokil. Maksudnya kita bisa kenal gitu, kita bisa tahu gitu. Dan kita biasanya ada kegiatan piknik bareng. Kami nih beberapa waktu yang lalu sempat piknik bareng ke Candi Prambanan. Di sini ada yang pernah ke Candi Prambanan? Ada ya, pernah ya, lumayan ya. Ini buat yang belum tahu teman-teman, Candi Prambanan itu disebut juga dengan Candi Sewu. Atau Candi Seribu. Kenapa? Karena konon katanya candi ini dibangun oleh Bandung Bondowoso untuk melamar Roro Jonggrang. Roro Jonggrang mau dilamar mengajukan syarat bangunin Candi 1000. Dalam satu malam. Edan ya maksudnya. Nalarnya di mana gitu ya. Ya kan? Dan ini tuh sebenarnya kan sarkas ya kan. Ini tuh emang cewek gak pernah terus terang deh kayaknya. Maksudnya, cewek bilang sebenarnya dia gak mau ya kan. Cuman ya mau tapi bikinin dulu Candi 1000 gitu ya kan. Sarkas kan sebenarnya.
Masalahnya dengan lugunya, Bandung Bondowoso menjawab, oke boleh gitu aja. Maksudnya, kok mau ya kan? Ya kan? Kok mau gitu, langsung oke aja gitu kayak. Dan saya yakin ketika Bandung Bondowoso bilang oke, Roro Jonggrang pasti kaget dong. Bangunin Candi 1000, oke. Hah? Candi 1000 loh? Iya oke. Loh, bukan begitu. Malah dia yang panik sendiri ya kan? Ya kan? Kok mau nih orang gitu ya kan? Dan ini akhirnya yang repot siapa? Ceweknya sendiri gitu loh. Itulah kenapa jangan bertele-tele, langsung terus terang aja gitu loh. Jadi kalau nggak mau nih misalnya kayak, mau nggak jadi istriku? Nggak, gitu, gitu aja. Jadi istriku mau nggak? Nggak. Kamu kayak flyover katanya, gitu aja. Terus terang aja gitu, masih langsung beres gitu kan. Gara-gara dia bilang bikinin Candi 1000 dan iya, akhirnya beneran dibangun dan si Roro Jonggrang cari-cari alasan lain. Wah gimana nih, ya kan? Susah ya kan? Dan ini Bandung Bondowoso ini untungnya bikin Candi 1000 dalam semalam ini tidak sendiri, tidak mungkin ya. Dibantu oleh bantuan jin. Ini bayangin, jin ini tuh dapat dari mana coba ya kan? Ini jin pasti outsourcing ya kan? Ya kan? Pasti kan ada penyedia jasa jin gitu ya kan? Ada jinnya disewain gitu kan, kayak per jam apa gimana gitu ya kan? Gitu kan? Dan saya yakin jin-jin yang ngerjain pun juga pakai safety ya kan? Proyek besar coy. 1000 candi loh. Dalam satu malam ini saya yakin waskita aja nyerah loh pasti ini. Ya kan? So kayak waskita, ya bro, bikinin candi dalam 1000 candi dalam satu malam. Wah edan ya. Dan ini cangkol nih bikin sendiri sana. Males gitu ya kan. Ini untung pakai bantuan jin gitu. Dan jin ini kalau kerja nggak mungkin diem-dieman dong. Pasti ngobrol ya kan. Mungkin ada yang lagi ngudak pasir ya kan, ada yang lagi ngetik batunya ya kan pakai relief ya kan. Bro ada storyboardnya nggak nih? Ini kan relief kan ada ceritanya ya kan, jadi kan harus ada storyboardnya pasti ya kan, kayak oh iya ya, ceritanya begini. Dibikin tuh ya kan, sambil bikin sambil ngobrol. Udah lama mas jadi jin kuli katanya. Ya, jin tuh kalau manggil yang lain mas gak sih? Enggak ya? Jawab aja ya kan, ya udah lumayan sih mas, sekitar 150 tahun gitu. Oh lumayan sih. Saya juga kerja jadi kuli ini juga terpaksa sih, karena cari yang deket gitu. Soalnya anak saya masih kecil, jadi belum bisa ditinggal. Gitu. Emang anaknya usia berapa mas? 800 tahun. Wah masih lucu-lucunya itu. Jin kan usianya panjang ya kan. Emang dulunya kerja di mana gitu? Saya dulunya pernah jaga beringin. Tapi gajinya gak nutup terus keluar saya. Kalau masnya dulu kerja di mana? Saya tuh dulunya pernah figuran dunia lain mas. Sering ke Gap. Tapi akhirnya gak diperpanjang kontraknya. Karena dibilang kurang real gitu. Terus akhirnya saya terakhir kerja di Lawang Sewu. Gitu. Kerja di Lawang Sewu. Gitu. Iya mas. Terus keluar kenapa? Saya dikeluarin gara-gara kemalingan. Saya jaga Lawang Sewu kan kerjanya soalnya. Mana saya tuh job desknya jin ini ya. Saya tuh job desknya tiap sore ngunciin pintunya. Lawang Sewu ya kan. Tiap sore saya kunciin pintunya satu-satu. Set. Begitu udah selesai udah pagi. Wah buka lagi. Mungkin itu aja, terima kasih saya deh.